Pertanyaanku cuma satu, Pak. Apa ya Pak ya Mas Dan? Kominfo ada lowongan enggak, Pak? Ano enggak, Pak? Lah tergantung lowongan apa. Lek cewek ya Mas. Oh, ini cewek ya? Mas Dan. Digaransi Mas, main-main ke sana Mas. Tak buka lowongan nanti tak kenalkan. Selamat datang di podcast Lantai 3. Hari ini kita kedatangan orang penting, ya, Menkominfo. Siapa jenenge? Siapa? Pak Nur. Nah, Pak Nur Widianto. Selamat datang, Pak. Kita salaman dulu, Pak. Oh, selamat Arema. datang. Oh iya Arema, Sorry, satu Pak, jiwa. tanganku teles, Pak. Alhamdulillah. Wis sing golek saya teles-teles iku. Pak, teles, Pak. Iya seger soalnya. Seger. Kemarau saiki kan panas kan. Digoleki Menyambut teles, Pak. musim penghujan. Penghujan. Nah, begitu Mas Doni bilang teles basah. Itu apa? Istilahnya memberikan pesan bahwa Kota Malang ini memang perlu penyegaran. Masuk. Pak Nur iki apa? Manggilnya apa? Pak Nur apa? Bro. Wis gampang aja kalau Malang kan dengan Sam kan ya. Sam, oh iya, Sam. Sam. Biasanya ya diceluk biyen ya masa kecilnya ya Wiwit. Ya, Wiwit. Kok cewek? Kan dan Nur Widianto kan. Oh, iya. Ambilnya Wite. Pertanyaannya masih itu, Pak. Kenapa? Ya emang loh kok cewek ya? Iya. Ya emang biar terkamuflase. Mantap. Pertanyaanku masih jiwa. Halo? Pertanyaanku cuma satu, Pak. Apa ya Mas Dan? Kominfo ada lowongan enggak, Pak? Ano enggak, Pak? Lah tergantung lowongan apa. Lek cewek ya Mas. Oh, cewek. Digaransi Mas, main-main ke sana Mas. Tak buka lowongan nanti tak kenalkan. Sudah lama Pak Nur ini jabat. Di Kominfo saya itu memasuki tahun ketiga Mas Don. Tahun ketiga. Tahun ketiga. Nah, ini kan musim-musim pilkada. Nah, cara Kominfo buat ngatasin berita-berita hoax ini piye, Sam? Ya pastinya kan memang dengan era apa sosial media ya Mas, digital ini memang kita nggak mungkin memang artinya itu secara rigid itu ya membatasi orang untuk menyampaikan hal, mengungkapkan apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya. Nah, lebih kita menekankan kepada warga Kota Malang ya sosial media yang sekarang ada itu ya kita gunakan secara bijak aja lah gitu. Artinya kalau dalam bahasa sederhana kami di Kominfo itu ya sebelum share ya sharing dulu lah, disaring dulu. Bener enggak? Pastikan itu mudah sesungguhnya untuk memastikan apakah informasi yang teralir itu ya yang ditangkap lalu dicerna itu apakah benar atau tidak. Lihat, cermati, bener, kan, Mbak? perbandingkan dengan media-media mainstream. Nah, gitu. contohnya media mainstream apa? Ya kayak Memoik ini. Baca, literasi. Lah dari Suara situ gong ini, Pak. suara gong lah. Suara gong. Itu kan keluarga besar ya Mas. Keluarga Suara besar. gong lah. Itu dengarkan, perhatikan dari situ. Yang pasti kalau sudah disuarakan media mainstream, maka akurasinya bisa dipastikan lebih valid lagi. Nah, penyebar hoax itu ada hukumnya UU ITE enggak? Iya pasti ada. Ada ya? Iya. Yang menyebarkan atau yang menerima atau dua-duanya? Bisa. Baik itu yang menyebarkan, meneruskan pun bisa. Meneruskan bisa pun apa? Iya. Maka harus berhati-hati. Nah, itu Maka dia. tadi istilahnya itu tadi sebelum di-share, saring Saring dulu, filter ya. dulu. Kita harus bijak lah. Iya. Kadang itu masalahnya kan kadang kita itu merasa bangga menjadi orang pertama yang membagikan. Ya. Wih, aku yang pertama loh membagikan itu padahal belum tentu Dan semua orang kebenarannya. harus tahu ini. Ya, Iya, makanya itu hati-hati, Hati-hati, ya, cermat. Biasanya yang suka share-share itu biasanya orang-orang tua. Kayak bapak saya itu menerima berita atau apa langsung share ke grup keluarga, langsung. Iya. Bilangnya, Pak, gak usah kayak ngono, Pak. Itu bener apa enggak kita enggak tahu. Nah, ya bener nih Mas Don. Bener, Pak. Jadi yang paling utama bukan bener dalam arti orang tua enggak, Bukan, tapi di lingkup yang paling kecil, keluarga itu menjadi penting. ya. Nah, apalagi kalau kita ngomong ya itu tadi kembali sosial media itu kadang yang harusnya kita dekat justru menjauhkan karena kita asik ya dengan dunia kita sendiri ya. Ya. Mungkin umpamanya aku merefleksi diri saya sendiri,
aku dengan anakku, wah karena terlalu sibuk bermain gini, harusnya kita bisa berbincang terbuka, asik dengan sendirinya. Nah itulah maka saya sepakat Mas Don, Suara Gong menyuarakan penting pada lingkup yang paling kecil, keluarga. Matur suwun Mas Don. Ya. Matur suwun itu disuarakan itu matur suwun sangat aku. Iya, karena sering Mbak kayak gitu. Di WA itu full share-sharean gitu. Kate wake ya Mas ya WA ya grup ya. Grup tok, Pak. Soalnya aku jomblo, Pak. Wah, gitu. Makanya pertanyaan pertama tadi kok membuka lowongan itu ya. Itu Pak, nek misalkan kerja di Indi, kominfo. Waduh, kan. Iya. Menurut gua kan wes iki masuk iki ngono, Pak. Masuk. Berarti harus Pak ya, santun bermedia sosial. Santun dan bijak. Iku lho rek rungokno, ojo asal nge-share bapakmu pisan iku lho. Tulung ngono, cek gak nge-share sing gak penting-penting. Bener Pak ya? Bener Mas Don. Terus ini Pak, himbauan lah untuk masyarakat dalam bersosial media, terutama hoax. Apakah Kominfo ini punya cara tersendiri buat memfilter kayak ini hoax ini bukan. Ada enggak? Kalau kita tadi kan dari kita sendiri Pak ya. Iya. Jadi kalau di Kominfo kita juga menyuarakan ya, mensosialisasikan, lalu mengedukasi dan menguatkan literasi. Nah itu secara berjenjang Mas. Di internal kami pemerintah kota itu selalu kita punya istilahnya WA group. Kita punya juga istilahnya cyber WA. Ada cyber WA. Nah itu di pemerintah kota ada. Nah dari situ kan kita kuatkan dari sana. Masing-masing perangkat daerah punya admin cybernya itu untuk mengidentifikasi, memverifikasi, ya merespon apapun juga yang berkembang di masyarakat ya. Dengan demikian akan segera termitigasi, terdeteksi, terdiagnosa apakah informasi itu sejauh mana sih akurasi kebenarannya. Kayak dokter Pak yo. Nah, itu mendiagnosa tadi ya kayak itu ya. Lah itu di lingkup secara kelembagaannya. Selain kita melakukan istilahnya bentuk sosialisasi menguatkan edukasi itu, kita punya konten ya lewat sosial media yang dikelola oleh pemerintah kota melalui Kominfo itu, apakah lewat IG, TikTok, nah kita punya YouTube ya. Nah itu kan kita suarakan, kita memberikan edukasi dan literasi. Lalu yang berikutnya kita kuatkan, kita juga punya mitra kerja yang notabene juga itu berbasis dari masyarakat. Apa itu? Kelompok informasi masyarakat. Sekarang komunitas informasi masyarakat KIM itu tersebar di 57 kelurahan. Nah itu menjadi mitra kami yang sangat-sangat strategis. Mereka sering kita ajak ngobrol, kita ajak ngomong, kita berbagi, termasuk bagaimana memfilter informasi tadi. Nah, yang berikutnya yaitu tadi saat menerima informasi ya dari ragam sosial media, endapkan dulu, cerna dulu, lakukan komparasi. Yang paling mudah. Dan saya meyakini media-media mainstream itu adalah rujukan yang paling baik, termasuk Suara Gong dan sebagainya. Iya. Nah makanya saya pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada teman-teman awak media ya, media mainstream ini yang selalu berada di garis depan untuk menyuarakan, mengalirkan informasi secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini yang harus kita kuatkan. Kita kembali merujuk pada itu. Sosial media boleh tumbuh kembang, tapi kalau mau mencetak informasi yang mencerdaskan, lihat media mainstream yang ada. Gitu ya Mas. Dan terakhir ini, saran dari Pak Nur ini buat orang-orang bersosial media. Gimana Mas? Ya, yang pasti kita tidak bisa menghindari. Ya, karena memang sudah menjadi keniscayaan sosial media itu, bahkan mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, kehidupan kita itu selalu dihimpitkan dengan sosial media. Tinggallah bagaimana kita memanfaatkan sosial media menjadi tool, kembali tool ya, hanya sekedar sarana yang bernilai konstruktif, produktif, dan
positif. Ya, bagaimana? Ya itu tadi, kita harus bijak, ya kita harus bisa menempatkan secara baik, ya, lalu berhati-hati dalam mencerna dan membagikan. Nah, itu yang paling penting, membagikan, berhati-hati itu. Jadi saya kok percaya ya, Kota Malang ini yang memang ditasbihkan menjadi kota pendidikan, ya, masyarakatnya semakin ke sini juga menjadi masyarakat yang sangat cerdas, sangat bijak, sangat arif dalam menangkap informasi yang berkembang di sosial media. Iya, Mas Don. Pak, kayaknya sekian dulu, Pak. Nanti kita lanjut part 2, Pak, kalau. Oke. Itu ya, Pak ya. Iya. Nah, begitu, Rek. Jadi yang bersosial media jangan sampai menyebarkan berita hoax, karena ada UU ITE-nya. Daripada di penjara, mending main aman. Bener, Pak? Benul? Benul.